Kebun saya tinggal abu. Keluarga saya memanggil saya pengemis. Lalu, saya menghubungi miliarder yang saya besarkan. Saya senang Anda ada di sini. Ikuti kisah saya sampai selesai dan berikan komentar dari kota mana Anda menonton saya. Dengan begitu, saya bisa melihat sejauh mana kisah saya telah menjangkau. Nama saya Siti dan usia saya 63 tahun. Saya tidak pernah menyangka bahwa di usia ini, saya harus berdiri di bawah hujan, basah kuyup hingga ke tulang, memohon kepada putri kandung saya sendiri untuk memberiku tempat berteduh. Tapi, begitulah hidup. Ia menyerang Anda saat Anda tidak menduganya dan membuat Anda kehilangan napas. Kebakaran itu dimulai pukul 3 dini hari. Saya terbangun dengan bau asap memenuhi paru-paru dan api sudah melahap dapur rumah saya. Kebun saya, segala yang telah saya bangun selama 40 tahun, berubah menjadi abu dalam hitungan jam. Petugas pemadam kebakaran mengatakan itu karena masalah listrik di lumbung utama. 40 tahun kerja keras, impian, kenangan, semuanya hilang. Saya tidak punya asuransi yang memadai. Tahun-tahun terakhir ini sangat sulit, dan saya sudah berhenti membayar polis penuh agar bisa mempertahankan rumah. Kini, dengan tangan kosong dan hanya pakaian di badan, saya tidak punya pilihan selain mendatangi putri saya, Ayu. Saya menekan bel rumahnya di perumahan paling eksklusif di Jakarta Selatan. Itu adalah rumah mewah yang mengesankan, dengan taman yang terawat sempurna dan air mancur di tengahnya. Semuanya dibayar dengan uang suaminya, Arman, seorang pengusaha yang selalu memperlakukan saya seolah saya adalah sesuatu yang menempel di sol sepatunya. Pintu terbuka dan di sanalah dia, dengan setelan mahalnya dan senyum palsu yang saya kenal dengan baik. "Siti," katanya, tanpa mengundang saya masuk. "Apa yang kau lakukan di sini?" "Terjadi kebakaran," saya jelaskan, mencoba tetap tenang. "Saya kehilangan rumah, semuanya. Saya perlu tinggal di sini beberapa hari sampai saya bisa..." Arman memotong saya dengan tawa kering. "Di sini? Kau gila?" "Dia putriku," kata saya, merasakan hujan mulai membasahi blus saya. "Saya hanya butuh..." "Ayu!" teriaknya ke dalam. "Ibumu ada di sini." Putri saya muncul di belakangnya, mengenakan gaun sutra yang harganya mungkin lebih mahal daripada pendapatan saya dalam sebulan. Dia menatap saya dari atas ke bawah dengan jijik, seolah saya orang asing yang mengemis. "Mama, ada apa denganmu?" katanya. "Kamu kotor sekali." Saya menceritakan tentang kebakaran itu, tentang kehilangan segalanya. Saya mengharapkan belas kasihan, pelukan, tanda apapun bahwa saya masih ibunya. Sebaliknya, dia bertukar pandang dengan Arman. "Mama tidak bisa tinggal di sini," kata putri saya sendiri sambil melipat tangan. "Rumah ini sangat mewah. Para tetangga akan berpikir..." "Akan berpikir apa?" tanya saya, merasa seolah ditampar. Arman maju, sepenuhnya menghalangi pintu masuk. "Dengar, Siti, kami tidak ingin kejang, tetapi kamu harus mengerti, ini adalah kawasan perumahan eksklusif. Kami tidak bisa menampung tunawisma di sini. Apa kata tetangga kami, teman-teman klub kami?" "Saya ibu dari istrimu," kata saya, merasakan suara saya tercekat. "Dan kamu adalah petani yang kehilangan kebun kecilnya," jawabnya dengan nada meremehkan. "Kamu akan mengotori karpet persia saya. Saya tidak menyediakan ruang untuk tunawisma di rumah saya." Kata-kata itu menghantam saya seperti pukulan. Ayu tidak mengatakan apa-apa untuk membela saya. Dia hanya berdiri di sana, mengangguk seolah suaminya benar. "Tolong," bisik saya, merasakan air mata bercampur dengan hujan di pipi saya. "Saya hanya butuh tempat untuk tidur." "Pergi ke tempat penampungan," kata Arman, "atau cari program pemerintah untuk orang sepertimu." "Orang sepertiku?" ulang saya, tidak percaya. "Orang miskin," jelasnya tanpa berkedip. "Gagal." Dan kemudian dia menutup pintu di depan wajah saya. Saya berdiri di sana, di bawah hujan yang semakin deras,
menatap pintu tertutup rumah putri saya sendiri. Suara isakan saya sendiri hilang dalam kebisingan badai. Bagaimana saya bisa sampai pada titik ini? Bagaimana anak yang saya besarkan dengan begitu banyak cinta bisa memperlakukan saya seperti ini? Saya berjalan ke trotoar, basah kuyup dan menggigil. Bukan hanya karena dingin, tetapi karena rasa malu. Saya tidak punya tujuan. Saya tidak punya uang. Saya tidak punya apa-apa. Saat itulah saya teringat kartu itu. Saya menyimpannya di dompet saya selama bertahun-tahun, terlipat dan usang oleh waktu. Saya mengeluarkannya dengan tangan gemetar. Arman Rivera, CEO Rivera Holdings Group. Arman saya, anak laki-laki yang datang ke kebun saya ketika ia baru berusia 8 tahun, kotor, takut, tanpa siapapun di dunia. Mereka membawanya dari panti asuhan sebagai bagian dari program bantuan. Seharusnya hanya sementara, tetapi sesuatu di matanya menghancurkan hati saya. Dia sangat kecil, sangat rentan. Hanya beberapa minggu, kata pekerja sosial. Minggu-minggu itu berubah menjadi 10 tahun. Saya membesarkannya seperti anak saya sendiri. Saya mengajarinya mengolah tanah, membaca, menjadi pria yang baik. Ayu selalu cemburu padanya, selalu mengeluh bahwa saya lebih memperhatikan anak temuan itu daripada dia. Tetapi Arman memiliki sesuatu yang istimewa, kecerdasan cemerlang dan hati yang mulia yang menaklukkan saya sejak hari pertama. Pada usia 18 tahun, dia pergi untuk kuliah dengan beasiswa penuh. Dia telah mendapatkan nilai terbaik di seluruh wilayah. Sebelum pergi, dia berjanji kepada saya, "Suatu hari nanti, saya akan merawatmu seperti kau merawat saya. Saya bersumpah demi hidup saya." Itu sudah lebih dari 20 tahun yang lalu. Saya telah kehilangan kontak dengannya setelah dia lulus. Saya hanya tahu dari komentar yang saya dengar sesekali bahwa ia sangat sukses dalam bisnis. Tetapi saya tidak pernah membayangkan bahwa sesukses itu. Dengan kartu yang basah di tangan, saya mengeluarkan ponsel lama saya dan memencet nomor itu dengan jari gemetar. Saya tidak tahu apakah nomornya masih sama. Saya tidak tahu apakah ia masih mengingat saya. Saya tidak tahu apakah ia akan peduli dengan apa yang terjadi pada saya. Telepon berdering sekali. 2 kali. Halo? Suaranya lebih berat, lebih dewasa. Tetapi saya langsung mengenalinya. "Arman?" bisik saya, merasa bodoh menelpon setelah bertahun-tahun. Ada jeda yang terasa abadi bagi saya. "Mama Siti?" Cara dia mengucapkan mama membuat hati saya hancur. Setelah bertahun-tahun, setelah semua yang terjadi, dia masih memanggil saya mama. "Arman, saya butuh bantuan." Dia tidak membiarkan saya menjelaskan lebih lanjut. "Di mana Mama? Saya akan segera ke sana." Sambil menunggu Arman di bawah atap halte bus terdekat, ingatan membanjiri saya seperti gelombang tak terhindarkan. Saya tidak bisa tidak memikirkan semua yang telah terjadi, tentang bagaimana kami sampai pada titik ini di mana putri kandung saya sendiri menutup pintu di depan saya, sementara anak yang saya pungut dari jalan datang untuk menyelamatkan saya. Arman datang ke hidup saya pada musim gugur tahun 1995. Saya berusia 36 tahun saat itu, janda selama 2 tahun setelah suami saya meninggal dalam kecelakaan traktor. Ayu baru berusia 11 tahun. Dan saya berjuang sendiri untuk menjaga kebun tetap berjalan. Seorang pekerja sosial menelepon menanyakan apakah saya bisa menerima sementara seorang anak dari panti asuhan. "Hanya untuk beberapa minggu," dia bersikeras, "sampai kami menemukan keluarga permanen untuknya." Ketika Arman tiba, dia seperti hewan yang terluka. Dia telah melewati 3 panti asuhan berbeda dan semuanya mengembalikannya. "Dia bermasalah," pekerja sosial memperingatkan saya.
Dia tidak banyak bicara dan mengalami mimpi buruk. Tetapi saya melihat sesuatu yang berbeda di mata gelapnya. Sakit ya, tetapi juga kecerdasan cemerlang dan kebutuhan putus asa akan kasih sayang. Dia kecil untuk usianya yang 8 tahun, kurus seperti lidi, dengan bekas luka di lengannya yang saya pilih untuk tidak tanyakan asalnya. Malam pertama dia terjaga di tempat tidurnya, kaku seperti papan, menunggu saya mengatakan padanya untuk pergi kapan saja. Sebaliknya, saya duduk di tepi tempat tidurnya dan membacakan cerita sebelum tidur. Dia menangis dalam diam, tetapi tidak bertanya mengapa. Ayu membenci Arman sejak hari pertama. Mengapa dia harus tinggal di sini? Dia terus mengeluh. Dia aneh, dia bukan bagian dari keluarga kita. Dia hanya sementara, sayang, kata saya tanpa tahu bahwa saya berbohong. Tetapi minggu-minggu berlalu dan tidak ada yang datang menjemput Arman. Pekerja sosial menelpon sesekali, selalu dengan alasan, tidak ada keluarga yang tersedia, dia anak yang sulit ditempatkan. Bisakah saya menahannya sedikit lebih lama? Dan saya bisa. Tidak hanya bisa, tetapi saya ingin. Arman beradaptasi dengan kehidupan di kebun, seolah-olah ia dilahirkan untuk itu. Dia cerdas, lebih cerdas daripada anak manapun yang pernah saya kenal. Pada usia 9 tahun, dia sudah mengelola rekening lebih baik dari saya. Pada usia 10 tahun, dia telah menata ulang sistem irigasi sepenuhnya agar lebih efisien. Anak ini akan menjadi orang penting suatu hari nanti, kata tetangga saya ketika dia datang berkunjung. Dan saya tahu itu, saya merasakannya di tulang saya. Tetapi Ayu menjadi semakin membenci. Mengapa dia bisa membantu Mama dengan angka-angka dan saya tidak? Teriaknya ketika Arman duduk bersama saya di dapur untuk memeriksa tagihan. Karena kamu lebih suka bermain dengan teman-temanmu, jawab saya mencoba bersabar. Karena dia mencuri Mama dariku. Dia meledak dan lari ke kamarnya. Saya mencoba membagi waktu saya secara merata di antara keduanya. Tetapi Arman membutuhkan lebih banyak perhatian. Dia telah sangat menderita di tahun-tahun singkat hidupnya, sehingga ia membutuhkan penyembuhan yang konstan. Dan juga, dia sangat haus akan pengetahuan, sehingga mustahil untuk mengabaikannya. Ketika Arman berusia 12 tahun, saya secara resmi mengadopsinya. Ayu berusia 15 tahun saat itu, dan kebenciannya telah tumbuh menjadi kebencian murni. Dia bukan saudara saya, katanya selama perayaan. Tidak akan pernah. Arman berpura-pura tidak peduli, tetapi saya melihat bagaimana kata-katanya menyakitinya. Suatu malam, saya menemukannya menangis di lumbung. Apakah Mama pikir saya harus pergi? Tanyanya dengan suara tercekat. Ayu akan lebih bahagia jika saya tidak ada di sini. Kamu tidak akan kemana-mana, kata saya dengan tegas, memeluknya. Ini rumahmu, kamu anakku, sama seperti dia putriku. Tetapi Ayu tidak pernah menerimanya. Di SMA, Arman adalah siswa terbaik di seluruh sekolah. Guru-guru terus-menerus menelpon saya untuk membicarakan potensi luar biasanya. Anda harus mempertimbangkan untuk mengirimnya ke universitas bergengsi, kata mereka. Dia memiliki bakat untuk melangkah sangat jauh. Ayu di sisi lain hampir tidak lulus mata pelajarannya. Dia lebih tertarik keluar dengan anak laki-laki dan menghabiskan uang daripada belajar. Ketika Arman memenangkan beasiswa penuh untuk belajar administrasi bisnis di sebuah universitas di California, Ayu meledak. Tentu saja dia mendapatkan segalanya, teriaknya. Anak yang sempurna, yang tidak pernah benar-benar anakmu. Ayu, tolong. Saya mencoba menenangkannya. Tidak, saya muak dengan ini, dia berkata. Saya muak dengan selalu Arman ini, Arman itu. Ada apa dengan saya? Ada apa dengan putri kandungmu? Kalian berdua adalah anak kandungku, saya bersikeras. Pembohong! Dia membentak saya dengan kekejaman yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Mama selalu lebih mencintainya. Saya berharap dia tidak pernah datang ke sini. Arman mendengar semuanya dari tangga.
Malam itu dia mengatakan kepada saya bahwa mungkin lebih baik jika dia pergi kuliah dan tidak kembali. "Jangan katakan itu," saya memohon padanya. "Ini akan selalu menjadi rumahmu." Tetapi kerusakannya sudah terjadi. Arman pergi kuliah, dan meskipun ia menulis surat kepada saya dan menelepon setiap minggu, Ayu telah menanam benih keraguan dalam dirinya. Dia mulai menjauh, menghabiskan liburan magang profesional daripada pulang. Ayu sementara itu bertemu Arman, suaminya, selama tahun terakhirnya di SMA. Dia 10 tahun lebih tua darinya dan punya cukup uang untuk memukau Ayu. Mereka menikah ketika ia berusia 20 tahun dan sejak itu Arman, suaminya, memperlakukan saya sebagai beban. "Kamu tidak perlu bekerja keras lagi," kata Arman, suaminya, dengan nada merendahkan ketika dia datang mengunjungi saya. "Kamu harus menjual kebun tua ini dan membeli rumah kecil di kota." Tetapi saya tidak ingin menjual. Kebun ini adalah hidup saya, identitas saya. Itu adalah tempat di mana saya membesarkan anak-anak saya, di mana saya membangun dunia saya. Arman, anak angkat saya, lulus dengan kehormatan dan mendapat pekerjaan di perusahaan real estate besar di Los Angeles. Surat-suratnya menjadi kurang sering, panggilannya lebih singkat. Dan meskipun dia tidak pernah berhenti mengirim uang untuk membantu kebun, saya bisa merasakan bagaimana dia semakin menjauh. Terakhir kali saya melihatnya adalah 10 tahun yang lalu, ketika dia datang untuk pemakaman saudara perempuan saya. Dia tidak dapat dikenali. Setelan mahal, mobil mewah, udara eksekutif yang sukses. Tetapi ketika dia memeluk saya, dia masih Arman saya. "Apakah Mama baik-baik saja?" dia bertanya, menggunakan nama itu yang selalu meluluhkan hati saya. "Saya baik-baik saja, Nak." Saya berbohong padanya, karena saat itu kebun sudah mulai mengalami masalah keuangan. Ayu hampir tidak berbicara dengannya selama pemakaman. Dia berperilaku seolah-olah dia orang asing, bukan saudara yang berbagi rumahnya selama 10 tahun. Setelah itu, Arman kembali ke kehidupannya di California, dan saya tinggal di sini, berjuang sendiri untuk menjaga kebun tetap bertahan. Melihat bagaimana putri saya semakin malu dengan asal-usul kami yang sederhana. Sekarang, duduk di bawah hujan menunggunya datang menjemput saya bertanya-tanya, apakah saya telah melakukan hal yang benar dengan menelponnya? Apakah saya berhak meminta bantuannya setelah bertahun-tahun ini? Apakah ia masih mengingat wanita yang membesarkannya? Suara mesin menarik saya dari pikiran saya. Itu bukan mobil biasa. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih kuat. Dan kemudian saya melihatnya. Helikopter itu turun dari langit kelabu seperti sesuatu yang keluar dari film. Baling-baling memotong udara dengan deru yang memekakan telinga, menciptakan gelombang di genangan air di jalan, dan membuat daun-daun pohon beterbangan ke segala arah. Para tetangga di perumahan eksklusif Ayu keluar dari rumah mereka. Beberapa merekam dengan ponsel mereka, yang lain hanya menonton dengan mulut terbuka. Saya belum pernah melihat helikopter dari dekat seumur hidup saya, apalagi yang seanggun dan sehitam itu. Ada huruf emas di sampingnya yang tidak bisa saya baca dari tempat saya berdiri, tetapi terlihat mahal, sangat mahal. Jantung saya berdetak begitu kencang sehingga saya pikir akan keluar dari dada saya. Mungkinkah Arman datang dengan itu? Anak yang pemalu dan takut yang saya besarkan kini punya cukup uang untuk bepergian dengan helikopter pribadi? Pintu terbuka dan dia turun. Untuk sesaat, saya tidak mengenalinya. Pria yang berjalan ke arah saya tinggi, elegan, dengan setelan yang mungkin harganya lebih dari yang saya hasilkan dalam setahun. Rambut gelapnya disisir sempurna ke belakang. Dia mengenakan kacamata hitam mahal dan bergerak dengan kepercayaan diri seseorang yang terbiasa ditaati. Tetapi ketika dia melepas kacamata hitamnya dan mata kami bertemu, di sana ada Arman saya. Mata gelap yang sama, senyum malu yang sama yang saya ingat ketika dia masih kecil. "Mama,"
katanya dengan suara tercekat. Dan pada saat itu, dia kembali menjadi anak laki-laki berusia 8 tahun yang datang ke kebun saya bertahun-tahun yang lalu. Dia berlari ke arah saya dan memeluk saya begitu erat sehingga saya pikir tulang saya akan patah. Saya menangis seperti yang belum pernah saya lakukan bertahun-tahun, merasakan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama bahwa seseorang benar-benar mencintai saya. "Mama basah kuyup," bisiknya di telinga saya. "Sudah berapa lama Mama di luar?" "Tidak masalah," kata saya, berpegangan erat padanya. "Kamu datang, kamu benar-benar datang." "Tentu saja saya datang," katanya, menjauh sedikit untuk menatap saya. "Mama adalah ibu saya. Saya akan selalu datang ketika Mama membutuhkan saya." Dia melepas mantel mahalnya dan meletakkannya di bahu saya. Itu dari Kashmir, begitu lembut sehingga terasa seperti belayan. Baunya seperti parfumnya, aroma maskulin dan canggih yang tidak saya kenali. "Apa yang sebenarnya terjadi?" dia bertanya, memegang tangan saya di antara tangannya. Saya menceritakan tentang kebakaran, tentang kehilangan kebun, tentang datang ke sini mencari perlindungan. Ketika saya sampai pada bagian di mana Arman, suaminya, menutup pintu di wajah saya melihat rahangnya mengeras dan matanya menajang. "Mereka mengatakan apa kepada Mama?" dia bertanya dengan suara yang begitu dingin sehingga membuat saya merinding. "Arman, saya tidak ingin masalah," kata saya cepat. "Saya hanya butuh tempat tinggal." "Mama sekarang di rumah," katanya dengan tegas, menggenggam tangan saya. "Mama tidak akan pernah lagi harus memohon kepada siapapun untuk tempat berteduh." Pada saat itu, pintu rumah Ayu terbuka. Putri saya lari keluar, diikuti oleh Arman, suaminya. Keduanya sudah berganti pakaian dan terlihat rapi, seolah mereka telah menunggu saat ini. "Permisi!" teriak Ayu, mendekat dengan senyum palsu. "Apakah ada masalah dengan kebisingan? Para tetangga mengeluh tentang helikopter." Arman, anak angkat saya, berbalik perlahan untuk menatapnya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengamatinya dengan ekspresi yang tidak bisa saya uraikan. "Ayu," kata saya dengan gugup. "Ini Arman. Apakah kamu ingat dia?" Senyum putri saya segera memudar. Matanya bergerak dari Arman ke helikopter dan kembali ke Arman. "Arman?" bisiknya, seolah dia tidak percaya. "Arman Rivera?" "Halo kakak," katanya dengan suara yang benar-benar datar. Tidak ada kasih sayang dalam kata-kata itu. Tidak ada pengampunan. Hanya dinginnya yang menghancurkan hati saya. Arman, suaminya maju, mengulurkan tangan dengan senyum licin yang saya kenal dengan baik. "Sungguh kejutan. Saya Arman Mendoza, suami Ayu. Saya sudah banyak mendengar tentang Anda." Arman, anak angkat saya, menatap tangan yang terulur itu, tetapi tidak mengambilnya. "Saya ragu," katanya singkat. Keheningan yang mengikuti begitu tegang sehingga bisa dipotong dengan pisau. Ayu meremas tangannya. Arman, suaminya, telah menurunkan tangannya dan terlihat tidak nyaman. Dan Arman, anak angkat saya, terus menatap mereka seperti predator yang mempelajari mangsanya. "Baiklah," kata Ayu akhirnya memaksakan senyum lagi. "Senang sekali Anda datang mengunjungi Mama. Meskipun mungkin Anda harus mendarat di tempat lain kali. Ini adalah kawasan perumahan yang sangat eksklusif dan..." "Saya tahu," sela Arman, anak angkat saya. "Saya sangat mengenal lingkungan ini." Sesuatu dalam nadanya membuat Ayu langsung diam. "Faktanya," lanjut Arman, anak angkat saya mengenal sebagian besar orang yang tinggal di sini. Mereka adalah klien saya." "Klien Anda?" tanya Arman, suaminya bingung. Arman, anak angkat saya tersenyum. Tetapi itu bukan senyum yang menyenangkan. "Saya pemilik bank yang mendanai sebagian besar hipotek lingkungan ini, termasuk milik Anda." Saya melihat bagaimana wajah Arman suaminya kehilangan semua warna. "Bank Anda?" dia tergagap.
Rivera Holdings Group, kata Arman, anak angkat saya dengan tenang. Mungkin Anda pernah mendengar tentang kami. Kami adalah salah satu perusahaan real estate terbesar di negara ini. Kami juga memiliki kepentingan dalam perbankan, konstruksi, dan pembangunan kota. Ayu terhuyung sedikit, seolah-olah seseorang telah memukulnya. Anda miliarder? Bisiknya. Multimiliarder, koreksi Arman anak angkat saya tanpa menyombongkan diri, seolah itu adalah fakta sederhana. Tapi itu bukan yang penting di sini. Dia berbalik ke arah saya dan ekspresinya melembut sepenuhnya. Yang penting adalah ibu saya butuh bantuan dan saya datang untuk memberikannya. Ibu Anda? Sembur Arman suaminya mendapatkan kembali sedikit arogansinya. Dia bukan ibumu, dia hanya wanita yang membesarkanmu selama beberapa tahun. Perubahan pada Arman anak angkat saya instan dan menakutkan. Wajahnya mengeras seperti batu dan dia melangkah ke arah Arman suaminya. Meskipun Arman anak angkat saya tidak terlalu besar, Arman suaminya mundur secara naluriah. Hati-hati, kata Arman anak angkat saya dengan suara yang begitu rendah sehingga saya hampir tidak bisa mendengarnya. Sangat hati-hati dengan apa yang kamu katakan tentang ibuku. Saya campur tangan dengan cepat, berdiri di antara mereka. Tidak ada gunanya. Dia menatap saya dan menarik napas dalam-dalam, mengendalikan dirinya. Mama benar, katanya, memegang lengan saya dengan lembut. Tidak ada gunanya. Dia berbalik ke arah Ayu dan Arman suaminya untuk terakhir kalinya. Omong-omong, katanya dengan suara dingin itu lagi. Anda akan menerima surat dari bank saya besok pagi. Mungkin Anda ingin membacanya dengan cermat. Surat jenis apa? Tanya Ayu dengan suara gemetar. Arman, anak angkat saya, tersenyum lagi. Senyum itu yang tidak mencapai matanya. Sebuah tinjauan terhadap persyaratan pinjaman Anda. Tampaknya ada beberapa ketidakberesan dalam riwayat pembayaran dan dokumentasi asli Anda. Saya melihat bagaimana Arman suaminya menjadi benar-benar pucat. Tapi jangan khawatir, lanjut Arman anak angkat saya. Anda akan punya cukup waktu untuk mengklarifikasi semuanya. Katakanlah 72 jam. 72 jam untuk apa? Tanya Ayu dengan kepanikan yang jelas dalam suaranya. Untuk memutuskan apakah Anda ingin mempertahankan rumah ini, kata Arman anak angkat saya dengan tenang. Atau jika Anda lebih memilih menyerahkannya kepada saya secara sukarela sebelum saya menemukan apa lagi yang telah Anda sembunyikan. Keheningan yang mengikuti memekakkan telinga. Hanya terdengar suara helikopter yang jauh dan tetesan air hujan. Ayo pergi, Mama, kata Arman anak angkat saya, melingkarkan lengannya di bahu saya. Kita punya banyak hal untuk dibicarakan. Saat kami berjalan menuju helikopter, saya mendengar Ayu berteriak di belakang kami. Tunggu! Arman, tunggu! Kita bisa membicarakan ini! Tetapi Arman anak angkat saya tidak berbalik. Dia terus berjalan ke depan, melindungi saya dari hujan dengan tubuhnya. Apakah kamu benar-benar pemilik bank mereka? Saya bertanya saat kami naik ke helikopter. Di antara hal-hal lain, katanya, membantu saya mengencangkan sabuk pengaman. Saya telah mengikuti keluarga ini selama bertahun-tahun, Mama. Saya telah menunggu saat yang tepat. Menunggu untuk apa? Arman anak angkat saya duduk di samping saya dan menggenggam tangan saya. Untuk menunjukkan kepada Mama apa nilai sebenarnya dari orang-orang yang menolak Mama. Saat helikopter naik, saya melihat ke bawah dan melihat Ayu dan Arman suaminya berdiri di taman sempurna mereka, melihat ke atas dengan ekspresi kengerian mutlak. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya tidak merasa kasihan pada putri saya. Saya merasakan keadilan. Rumah mewah Arman, anak angkat saya, membuat saya terengah-engah. Itu seperti sesuatu yang keluar dari majalah. Langit-langit yang sangat tinggi,
Jendela besar dari lantai ke langit-langit, furnitur yang terlihat seperti karya seni. Semuanya elegan tetapi hangat, canggih tetapi nyaman. Itu tidak mencolok seperti rumah Ayu, itu berkelas. "Selamat datang di rumah," katanya saat seorang karyawan membantu kami turun dari helikopter di taman belakang. Dia meminjamkan saya pakaian kering, gaun katun lembut dan jubah sutra, dan menyiapkan teh panas dalam cangkir porselen halus. Kami duduk di studinya, dikelilingi oleh buku-buku dan foto-foto. Saya mengenali beberapa. Foto-foto kelulusan universitasnya, berbagai penghargaan dan pengakuan, acara bisnis. Tetapi di tengah mejanya, di bingkai perak, ada foto kami pada hari adopsinya. Dia berusia 12 tahun dan tersenyum malu-malu saat saya memeluknya. "Saya tidak pernah melepaskannya dari sana," katanya ketika dia melihat saya melihatnya. "Itu hal pertama yang saya lihat setiap pagi ketika saya datang bekerja." Dia duduk di depan saya, tidak lagi sebagai pengusaha sukses yang turun dari helikopter, tetapi sebagai Arman saya. Dia memiliki ekspresi serius yang dia tunjukkan ketika dia masih kecil, ketika ada sesuatu yang sangat mengkhawatirkannya. "Mama," dia mulai, "saya perlu menceritakan beberapa hal yang saya temukan tentang Arman, suaminya, dan Ayu." Perut saya menegang. Cara dia mengatakannya, nada suaranya yang berat, membuat saya tahu bahwa itu bukan berita baik. "Hal jenis apa?" Arman, anak angkat saya, bangkit dan pergi ke lemari arsip. Dia mengeluarkan map tebal penuh dokumen. 5 tahun lalu, saya menyewa penyelidik swasta untuk mencari tahu bagaimana keadaan Mama. Jelasnya kembali ke tempat duduknya. Bukan untuk memata-matai Mama, tetapi karena saya khawatir Mama tidak akan menerima bantuan keuangan saya secara langsung. Saya ingin memastikan Mama baik-baik saja. Saya ingat saat-saat saya menemukan uang di kotak surat tanpa pengirim, pembayaran misterius tagihan yang saya tidak ingat pernah saya lakukan. "Apakah itu kamu yang..." "Ya," dia mengakui. "Saya membayar hipotek Mama selama 3 tahun tanpa Mama ketahui. Saya juga menanggung beberapa tagihan medis dan dokter hewan Mama. Tetapi apa yang saya temukan selama penyelidikan itu..." Dia membuka map dan menyebar beberapa dokumen di atas meja kopi di antara kami. "Arman, suaminya, telah mencuri dari Mama." Kata-kata itu jatuh seperti batu di air yang tenang. Saya condong ke depan untuk melihat kertas-kertas itu, meskipun sebagian besar angka dan istilah hukum membingungkan saya. "Bagaimana?" Arman, anak angkat saya, menunjuk beberapa kontrak. "Mama ingat 6 tahun lalu, ketika Mama perlu memperbaiki sistem listrik lumbung utama?" Saya mengangguk. "Itu perbaikan mahal, hampir 140 juta rupiah, $10.000. Dan Mama ingat siapa yang merekomendasikan kontraktor itu?" Hati saya tenggelam. "Arman, suaminya," bisik saya. "Tepat. Dia menghubungkan Mama dengan perusahaan yang dimilikinya, meskipun dia tidak pernah memberitahu Mama. Dia menagih Mama 210 juta rupiah, $15.000, untuk pekerjaan yang sebenarnya berharga 84 juta rupiah, $6.000. 126 juta rupiah, $9.000, lainnya langsung masuk ke kantongnya. Saya merasa seolah-olah saya telah dipukul di perut. "Tapi itu belum semuanya," lanjut Arman, anak angkat saya, memindahkan kertas-kertas lain. "Pinjaman yang Mama ambil untuk meningkatkan pagar ternak, pembiayaan untuk pompa air baru, asuransi kebun yang dia perbarui untuk Mama." Setiap kata seperti tusukan. Semuanya. Arman, suaminya, terlibat dalam segalanya. "Secara total," kata Arman, anak angkat saya, dengan suara terkontrol tetapi marah. Selama 8 tahun terakhir, Arman, suaminya, mencuri sekitar 2.100.000.000 rupiah, $150.000 dari Mama melalui tagihan berlebihan, komisi tersembunyi, dan asuransi palsu.
2.100.000.000 rupiah. Sebuah kekayaan bagi orang seperti saya. Itu sebabnya Mama punya masalah keuangan, lanjutnya. Itu sebabnya Mama tidak bisa membayar asuransi rumah penuh. Itu sebabnya Mama kehilangan segalanya dalam kebakaran. Saya terdiam untuk waktu yang lama, mencoba memproses besarnya pengkhianatan itu. Apakah Ayu tahu? Tanya saya akhirnya, meskipun sebagian dari saya sudah tahu jawabannya. Arman, anak angkat saya, mengangguk dengan serius. Ini adalah rekening koran dari rekening bersama yang dia miliki dengan Arman, suaminya. Mama bisa melihat setoran yang persis sesuai dengan tanggal ketika dia menipu Mama. Dia menunjukkan kepada saya selembar penuh angka. Di sana, dalam hitam dan putih, putri kandung saya sendiri telah hidup dalam kemewahan yang dibeli dengan uang yang dicuri dari kebun saya. Kalung mutiara yang dia kenakan di pernikahan temannya tahun lalu, kata Arman, anak angkat saya, sambil menunjuk transaksi. 70 juta rupiah, $5.000. Dibayar pada hari yang sama, Arman, suaminya, menagih Mama berlebihan untuk memperbaiki atap kandang. Air mata kemarahan dan rasa sakit mengalir di pipi saya. Mengapa? Gumam saya. Mengapa mereka melakukan ini padaku? Arman, anak angkat saya, bangkit dan berlutut di depan saya, menggenggam tangan saya. Karena mereka pikir Mama tidak akan pernah tahu. Karena mereka pikir Mama hanya seorang petani naif yang tidak mengerti bisnis. Karena mereka tidak menghormati Mama. Suaranya menajam. Tetapi mereka salah. Karena Mama punya seseorang yang menghormati Mama. Seseorang yang tidak pernah berhenti menjaga Mama dari jauh. Apa yang akan kamu lakukan? Saya bertanya padanya. Arman, anak angkat saya, berdiri dan berjalan ke jendela, melihat ke taman terawatnya yang sempurna. Saya sudah melakukannya, katanya dengan tenang. Surat yang akan mereka terima besok adalah pemberitahuan bahwa pinjaman hipotek mereka telah dialihkan ke Rivera Holdings Group. Saya terengah-engah. Kamu membeli hutang mereka? 3 bulan lalu, dia membenarkan. Begitu saya tahu mereka mengalami kesulitan keuangan, saya membeli hipotek mereka dari bank asli. Sekarang, mereka berhutang kepada saya 3.920.000.000 rupiah, $280.000. Dan kamu bisa melakukan itu secara hukum? Arman, anak angkat saya, berbalik ke arah saya dengan senyum yang sama sekali tidak ramah. Ketika Mama punya banyak uang seperti saya, Mama bisa melakukan banyak hal secara hukum, terutama ketika orang lain telah melakukan penipuan. Dia mendekati mejanya dan mengeluarkan dokumen lain. Saya juga punya bukti penggelapan pajak dari pihak Arman, suaminya. Sepertinya dia tidak pernah melaporkan pendapatan yang dia peroleh dengan menipu Mama. Dinas pajak akan sangat tertarik untuk melihat informasi ini. Arman, kata saya perlahan, apa yang kamu inginkan dari mereka tepatnya? Dia duduk lagi di depan saya, tetapi kali ini ekspresinya berbeda. Ada kekerasan di matanya yang belum pernah saya lihat ketika dia masih kecil. Saya ingin mereka mengembalikan setiap sen yang mereka curi dari Mama, katanya dengan tenang, dengan bunga. Dan saya ingin Ayu mengakui bahwa dia tahu apa yang terjadi. Dan jika mereka tidak melakukannya, maka mereka akan kehilangan rumah. Arman, suaminya, akan menghadapi tuntutan pidana atas penipuan, dan saya akan memastikan seluruh kota tahu persis orang macam apa mereka. Ponselnya berdering pada saat itu. Dia melihatnya dan tersenyum. Bicara tentang iblis, gumamnya menunjukkan layar kepada saya. Itu Ayu. Apakah kamu akan menjawab? Saya bertanya padanya. Tentu saja, katanya menekan tombol speaker. Halo Ayu? Arman? Suaranya terdengar putus asa.
Kita perlu bicara, tolong. Datanglah ke rumah. Mengapa saya ingin kembali ke sana? Karena kita keluarga, katanya. Dan saya bisa mendengar bagaimana suaranya tercekat. Karena kami melakukan kesalahan dan kami ingin memperbaikinya. Arman, anak angkat saya, menatap saya dan mengangkat alis, seolah bertanya kepada saya apa yang ingin saya lakukan. Kesalahan? Katanya di telepon. Apakah begitu caramu menyebut penipuan sekarang? Ada keheningan di sisi lain. Arman, tolong. Lanjut Ayu, sekarang jelas menangis. Beri saya kesempatan untuk menjelaskan. Baiklah, kata Arman, anak angkat saya, setelah beberapa saat. Tapi saya tidak pergi sendiri. Ibu saya ikut dengan saya. Iya, kata Ayu cepat. Tentu saja, apapun yang kamu inginkan. Arman, anak angkat saya, menutup telepon dan menatap saya. Apakah Mama siap menghadapi putri Mama? Saya memikirkan semua tahun penghinaan diam-diam, semua saat saya menerima cemoohannya, bagaimana dia menutup pintu di depan saya ketika saya paling membutuhkannya. Ya, kata saya, mengejutkan diri saya sendiri dengan ketegasan dalam suara saya. Saya siap. Saat kami bersiap untuk kembali, Arman, anak angkat saya, meletakkan tangannya di bahu saya. Mama, saya ingin Mama tahu sesuatu, katanya kepada saya. Apapun yang terjadi hari ini, Mama tidak akan pernah lagi harus memohon untuk apapun. Mama tidak akan pernah lagi harus menerima remah-remah dari orang yang tidak menghargai Mama. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Arman, anak angkat saya, tersenyum. Dan kali ini, itu adalah senyum yang tulus, penuh kasih sayang yang saya ingat ketika dia masih kecil. Karena sekarang, Mama punya seseorang yang akan bertarung untuk Mama melawan seluruh dunia. Seseorang yang tidak pernah lupa bahwa ketika semua orang meninggalkan saya, Mama mengatakan kepada saya bahwa saya adalah anak Mama. Dia memeluk saya erat, dan pada saat itu saya tahu bahwa tidak peduli apa yang terjadi dengan Ayu, saya tidak lagi sendirian. Saya mendapatkan kembali anak kandung saya. Ketika kami tiba kembali di rumah Ayu, perbedaan suasana terasa jelas. Tidak ada lagi kesombongan atau cemoohan. Pintu terbuka sebelum kami sempat menekan bel. Dan di sana ada putri saya dengan mata bengkak karena menangis dan wajah hancur karena ketakutan. Mama, katanya dengan suara tercekat, mengulurkan tangan ke arah saya. Terima kasih sudah datang. Tetapi saya tidak bergerak ke arahnya. Saya berdiri di samping Arman, anak angkat saya, merasakan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun bahwa saya mengendalikan situasi. Ayu, kata saya dengan suara yang tidak saya kenali sebagai milik saya. Saya pikir kita perlu bicara. Arman, suaminya, muncul di belakangnya, jelas gugup. Dia telah mengganti setelan mahalnya dengan pakaian santai, tetapi dia masih terlihat seperti apa adanya, seorang pria yang baru saja menyadari bahwa dia telah meremehkan lawannya sepenuhnya. Arman, kata Arman suaminya, mencoba mendapatkan kembali sebagian ketenangannya sebelumnya. Saya pikir ada kesalahpahaman. Tidak ada kesalahpahaman, sela Arman anak angkat saya dengan suara dingin. Hanya ada penipuan, banyak penipuan. Ayu membawa kami ke ruang tamu, tempat yang sama di mana mereka telah mengadakan begitu banyak pesta dengan uang yang dicuri dari kebun saya. Sekarang terasa berbeda, lebih kecil, lebih palsu. Apakah Anda ingin minum sesuatu? Tanya Ayu dengan gugup. Kami tidak datang untuk kunjungan sosial, jawab saya, mengejutkan diri saya sendiri lagi dengan ketegasan saya. Kami datang untuk bicara bisnis. Arman, anak angkat saya, mengeluarkan ponselnya dan meletakkannya di atas meja kopi. Saya akan merekam percakapan ini, umumkannya, untuk perlindungan hukum kedua belah pihak. Saya melihat bagaimana Arman, suaminya, menjadi pucat lagi.
Apakah itu perlu? Dia bertanya. Mengingat Anda telah melakukan penipuan terhadap ibu saya selama 8 tahun, kata Arman anak angkat saya dengan tenang. Ya, itu sangat perlu. Ayu merosot di sofa, akhirnya kehilangan semua kepura-puraan kendali. Arman, tolong, bisiknya. Kita keluarga. Keluarga? Ulang saya, merasakan bagaimana kemarahan yang telah saya tahan selama bertahun-tahun akhirnya menemukan suaranya. Apakah kamu menyebut keluarga dengan menutup pintu di wajah saya ketika saya kehilangan rumah saya? Apakah keluarga berarti mencuri dari saya selama 8 tahun? Mama, saya tidak tahu. Dia mulai mengatakan, bohong! Saya meledak, bangkit dari tempat duduk. Arman menunjukkan kepada saya rekening koran. Saya melihat setiap setoran, setiap pembelian yang kamu lakukan dengan uang curian saya. Ayu mulai menangis sungguh-sungguh sekarang. Tetapi untuk pertama kalinya dalam hidup saya, air matanya tidak menyentuh saya. Kalung mutiara? Lanjut saya. Perjalanan ke Eropa tahun lalu? Mobil baru? Semua itu sementara saya tidak bisa membayar asuransi rumah penuh saya? Saya pikir... Ayu tergagap. Kamu pikir apa? Tanya saya mendekatinya. Kamu pikir saya sebodoh itu sehingga saya tidak akan pernah tahu? Arman suaminya mencoba campur tangan. Siti, kamu harus mengerti, bisnis itu rumit. Arman anak angkat saya bangkit begitu cepat sehingga Arman suaminya mundur secara naluriah. Duduk, perintah Arman anak angkat saya dengan suara yang tidak mengizinkan perdebatan. Dan jangan pernah bicara seperti itu lagi kepada ibu saya. Keheningan yang mengikuti begitu tegang sehingga bisa dipotong dengan pisau. Arman anak angkat saya kembali ke tempat duduknya dan mengeluarkan dokumen yang saya lihat di rumahnya. Ini faktanya, katanya menyebarkan kertas-kertas di atas meja. Selama 8 tahun, Arman suaminya menagih berlebihan untuk layanan, mengarang komisi palsu, dan menjual asuransi palsu kepada ibu saya. Total yang dicuri mencapai 2.142 juta rupiah, $153.000. Ayu menahan rintihan ketika dia mendengar angka itu. Ayu menerima langsung 588 juta rupiah, $42.000 dari uang itu. Lanjut Arman, anak angkat saya, tanpa henti. Uang yang dia tahu berasal dari penipuan terhadap ibunya sendiri. Tidak benar! Teriak Ayu, tetapi suaranya tidak memiliki keyakinan. Arman, anak angkat saya, menggeser selembar kertas ke arahnya. Apakah kamu ingin menyangkal bahwa ini adalah tanda tanganmu pada tanda terima kalung 70 juta rupiah, $5.000? Tertanggal pada hari yang sama Arman, suaminya, menagih ibumu 112 juta rupiah, $8.000 untuk perbaikan yang berharga 42 juta rupiah, $3.000. Ayu menatap kertas itu dan merosot sepenuhnya. Arman, bisik Arman suaminya. Apa yang kamu inginkan dari kami? Arman, anak angkat saya, bersandar di kursinya sepenuhnya tenang. Saya ingin keadilan, katanya singkat. Saya ingin ibu saya mendapatkan kembali setiap sen yang mereka curi darinya, dengan bunga. Berapa jumlahnya? Tanya Arman suaminya dengan suara gemetar. $200.000, jawab Arman anak angkat saya. Atau kalian kehilangan rumah. 200.000? 2.800.000.000 rupiah? Teriak Arman suaminya. Itu tidak mungkin, kami tidak punya uang sebanyak itu. Seharusnya kalian memikirkan itu sebelum mencuri. Jawab saya, menemukan suara saya lagi. Arman, anak angkat saya, melihat jam tangannya yang mahal. Saya akan memberi Anda pilihan, katanya. Anda dapat membayar ibu saya $200.000 dalam jangka waktu 30 hari, atau Anda dapat menandatangani akta rumah ini, mengalihkannya kepadanya sebagai pembayaran sebagian. Rumah? Rintih Ayu.
Ini rumah kami. Dibeli dengan uang curian. Saya mengingatkannya. Setiap bata, setiap furnitur, setiap barang bagusmu dibayar dengan penderitaan saya. Mama, tolong. Ayu memohon, jatuh berlutut di depan saya. Saya sangat menyesal. Saya tidak tahu bahwa Arman... Kamu tahu. Saya membentaknya, melepaskan puluhan tahun rasa sakit yang tertahan. Kamu tahu persis dari mana uang itu berasal. Dan kamu tidak peduli, karena kamu selalu percaya bahwa saya pantas mendapatkan lebih sedikit darimu. Itu tidak benar. Ya, itu benar. Lanjut saya, dengan air mata kemarahan mengalir di pipi saya. Sejak Arman datang ke hidup kita, kamu cemburu. Cemburu bahwa seseorang benar-benar mencintai saya. Cemburu bahwa seseorang menghargai saya. Saya mencintaimu. Dia mulai mengatakan. Tidak, saya menyela. Kamu mentolerir saya. Kamu menahan saya ketika kamu butuh sesuatu. Tetapi cinta adalah apa yang Arman tunjukkan kepada saya ketika dia datang menjemput saya di bawah hujan. Cinta adalah apa yang kamu tolak dari saya ketika saya paling membutuhkannya. Ayu terus menangis, tetapi saya tidak lagi merasa kasihan padanya. Di mana uangnya sekarang? Arman, anak angkat saya, bertanya kepada Arman, suaminya. Arman, suaminya, menyisir rambutnya dengan tangan, benar-benar kalah. Kami menginvestasikannya dalam bisnis di rumah ini, itu tidak cair. Maka Anda punya dua pilihan, kata Arman anak angkat saya bangkit. Anda menandatangani surat-surat itu, mengalihkan rumah kepada ibu saya, atau Anda menghadapi tuntutan pidana atas penipuan, penggelapan pajak, dan kecurangan. Tuntutan pidana? Bisik Arman suaminya. Arman anak angkat saya mengangguk. Saya sudah menyiapkan semua dokumentasi untuk jaksa wilayah. Saya hanya menunggu keputusan Anda. Tapi jika kami menandatangani rumah, Ayu mulai. Anda harus pergi. Saya menyelesaikannya untuknya. Sama seperti saya harus pergi ketika saya kehilangan segalanya. Kemana kami akan pergi? Tangis Ayu. Arman anak angkat saya mengangkat bahu. Itu bukan masalah saya atau ibu saya. Untuk sesaat, tidak ada yang bicara. Hanya terdengar tangisan Ayu dan napas Arman suaminya yang terengah-engah. Akhirnya, Arman, anak angkat saya, mengeluarkan beberapa dokumen dari tas kerjanya. Ini adalah kontrak, katanya, meletakkannya di atas meja. Rumah sepenuhnya dialihkan ke Siti Rivera. Rivera? Tanya Ayu bingung. Ibu saya akan mengubah nama belakangnya secara hukum. Jelas Arman, anak angkat saya. Dia tidak ingin lagi menyandang nama keluarga yang mengkhianatinya. Kata-kata itu jatuh seperti hukuman terakhir. Saya melihat bagaimana Ayu mengerti bahwa dia tidak hanya kehilangan rumahnya, tetapi dia kehilangan ibunya selamanya. Anda punya 24 jam untuk memutuskan, kata Arman anak angkat saya menyimpan dokumen-dokumen itu. Besok pukul 6 sore saya kembali untuk jawaban. Jika Anda belum menandatangani saat itu, saya mengajukan tuntutan pidana pada hari Senin pagi. Saat kami berjalan menuju pintu, Ayu berlari di belakang kami. Mama! Teriaknya meraih lengan saya. Tolong, saya putrimu! Saya berhenti dan menatap matanya. Melihat untuk pertama kalinya, bukan anak yang saya besarkan dengan begitu banyak cinta, tetapi wanita yang telah dia jadikan dirinya. Egois, manipulatif, kejam. Tidak, kata saya dengan ketenangan yang mengejutkan saya. Kamu adalah orang asing yang menutup pintu di depan saya ketika saya membutuhkanmu. Anak kandung saya adalah orang yang datang menjemput saya. Saya melepaskan lengan saya dari cengkeramannya dan terus berjalan. Ini belum berakhir, teriak Arman suaminya di belakang kami. Arman anak angkat saya berbalik untuk terakhir kalinya. Ya, katanya dengan suara dingin yang sudah saya kenal. Ya, sudah berakhir. Hanya saja kalian belum menyadarinya.
Saat kami menjauh di mobil Arman anak angkat saya tidak melihat ke belakang. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya berjalan maju, menuju keadilan, menuju keluarga yang benar-benar pantas saya dapatkan. 6 bulan kemudian, saya duduk di taman rumah baru saya, yang dulunya milik Ayu, melihat bunga-bunga yang saya tanam tumbuh di mana dulu air mancur mencoloknya berada. Matahari sore menyaring melalui pohon-pohon yang Arman, anak angkat saya, suruh tanam. Pohon buah-buahan seperti yang saya miliki di kebun saya yang hilang. Ayu dan Arman, suaminya, menandatangani surat-surat itu malam itu, 23 jam setelah ultimatum Arman, anak angkat saya. Mereka datang ke rumah keesokan harinya dengan koper dan kotak, pindah ke apartemen kecil di bagian kota yang kurang elegan. Arman, suaminya, mendapat pekerjaan sebagai penjual mobil bekas. Rupanya, ketika semua referensi bisnis Anda meninggalkan Anda karena mereka menemukan Anda adalah seorang penipu, pilihannya berkurang secara signifikan. Ayu mencoba berbicara dengan saya pada hari mereka pergi. "Mama," katanya dengan air mata di matanya, "suatu hari nanti Mama akan memaafkan saya. Saya tahu Mama akan melakukannya." Saya menatapnya tanpa kemarahan, tanpa rasa sakit, hanya dengan kesedihan yang tenang. "Tidak ada yang perlu dimaafkan," saya menjawabnya. "Karena untuk memaafkan, pertama saya harus peduli." Itu adalah kata-kata terakhir yang kami tukar. Sekarang, saat saya menyiram mawar baru saya mendengar suara akrab mobil Arman, anak angkat saya, tiba di pintu masuk. Dia datang untuk makan malam dengan saya setiap Jumat. Tradisi yang kami mulai tak lama setelah saya pindah ke sini. "Halo Mama," katanya mencium pipi saya. Dia membawa bunga segar, seperti biasa, dan sebotol anggur yang saya suka. "Bagaimana minggu kamu?" saya bertanya saat kami berjalan ke dapur. "Sibuk," katanya, melonggarkan dasinya. "Saya menutup pembelian tanah itu di Houston. Saya akan membuat pembangunan rumah keluarga untuk orang berpenghasilan menengah." Saya bangga setiap kali dia menceritakan tentang proyek-proyeknya. Arman tidak hanya menjadi kaya, dia menjadi kaya dengan membantu keluarga lain memiliki rumah yang layak. "Dan saya punya berita," katanya dengan senyum misterius. "Berita jenis apa?" Dia duduk di meja dapur, meja baru yang kami beli bersama, sederhana tetapi indah, dan mengeluarkan ponselnya. "Mama ingat Sarah, arsitek di perusahaan saya?" Sarah. Saya pernah bertemu dengannya di beberapa makan malam Arman. Seorang wanita cerdas, baik hati, yang memperlakukan Arman dengan rasa hormat dan kasih sayang yang pantas ia dapatkan. Tentu saja, ada apa dengannya? Arman menunjukkan kepada saya foto di ponselnya. Tangan seorang wanita dengan cincin tunangan sederhana, tetapi indah. "Arman!" seru saya, memeluknya erat. "Sungguh luar biasa." "Saya melamarnya tadi malam," katanya, tersenyum seperti yang belum pernah saya lihat ia tersenyum sejak ia masih kecil. "Dan saya ingin bertanya, apakah Mama mau merencanakan pernikahan bersama kami?" Air mata memenuhi mata saya, tetapi itu adalah air mata kebahagiaan murni. "Saya akan sangat senang," kata saya. "Tapi, apakah Sarah yakin dia ingin mertua-tua seperti saya?" Arman tertawa. "Mama, dia sudah menganggap Mama keluarganya." Faktanya, dia mengatakan kepada saya bahwa satu-satunya alasan dia setuju untuk menikah dengan saya adalah karena saya datang dalam paket dengan Mama. Kami makan malam di ruang makan, tempat yang sama di mana Ayu dulu mengadakan makan malam elegannya untuk mengesankan teman-teman snobnya. Sekarang ini adalah tempat yang hangat, di mana Arman dan saya berbagi minggu kami, impian kami, rencana kami untuk masa depan. "Apakah Mama tahu sesuatu tentang Ayu?" dia bertanya saat kami menyajikan makanan penutup. Ini pertama kalinya dalam beberapa bulan Mama menyebut namanya.
Tidak, jawab saya jujur. Dan saya tidak ingin tahu. Arman, anak angkat saya, mengangguk. Mengerti. Tetangga saya mengatakan kepada saya bahwa dia bekerja sebagai resepsionis di kantor medis. Saya melanjutkan. Dan bahwa Arman, suaminya, kehilangan pekerjaan penjual mobilnya bulan lalu. Apakah Mama sedih? Arman bertanya kepada saya. Saya memikirkan pertanyaannya saat saya memotong kue apel yang saya buat sore itu. Tidak, jawab saya akhirnya. Saya merasa damai. Damai? Iya, saya menjelaskan, menyajikan porsi yang murah hati kepadanya. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya tidak merasa bersalah karena bahagia. Saya tidak merasa buruk karena memiliki hal-hal yang indah. Saya tidak perlu membenarkan keberadaan saya kepada siapapun. Arman menggenggam tangan saya di atas meja. Saya senang mendengar Mama mengatakan itu. Setelah makan malam, kami keluar ke taman. Saya memasang area tempat duduk kecil di sini dengan kursi yang nyaman dan meja untuk minum teh. Itu adalah tempat favorit saya di seluruh rumah. Apakah Mama menyesal? Arman bertanya kepada saya tiba-tiba. Karena begitu keras padanya. Itu adalah pertanyaan yang saya ajukan pada diri sendiri berkali-kali selama bulan-bulan ini. Tidak, jawab saya tanpa ragu. Mengapa? Karena selama 63 tahun, saya selalu menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan saya sendiri. Saya selalu merasa berkewajiban untuk memaafkan, untuk melupakan, untuk menjadi orang baik yang menyerap semua rasa sakit, untuk menjaga kedamaian. Arman mendengarkan saya dengan penuh perhatian. Tetapi ketika kamu datang menjemput saya malam itu di bawah hujan, kamu memberi saya sesuatu yang tidak pernah saya miliki. Saya melanjutkan. Apa? Kepastian bahwa saya pantas dicintai tanpa syarat, tanpa harus mendapatkan cinta itu setiap hari. Mama selalu pantas mendapatkannya, katanya dengan suara lembut. Mungkin, saya akui. Tetapi saya tidak pernah merasakannya sampai kamu menunjukkannya kepada saya. Kami terdiam sejenak, mendengarkan suara angin di pohon-pohon. Ada hal lain yang ingin saya sampaikan kepada Mama, kata Arman. Apa? Sarah dan saya sedang berpikir, setelah pernikahan, kami ingin punya anak. Hati saya dipenuhi dengan sukacita yang begitu besar, sehingga saya tidak tahu apakah dada saya bisa menahannya. Dan kami ingin anak-anak kami tumbuh di sini, bersama Mama, agar Mama merawat mereka seperti Mama merawat saya. Air mata mengalir di pipi saya sekarang, tetapi itu adalah air mata kebahagiaan yang paling dalam. Apakah kalian berdua yakin? Sepenuhnya, kata Arman. Kami ingin mereka tahu bahwa keluarga bukan tentang darah, tetapi tentang cinta. Kami ingin mereka tumbuh dengan nenek yang akan mencintai mereka tanpa syarat. Nenek, ulang saya kata itu, mencicipinya. Saya akan menjadi nenek. Mama akan menjadi nenek terbaik di dunia, kata Arman memeluk saya. Kemudian, setelah Arman pergi, saya tinggal di taman sedikit lebih lama. Saya melihat ke rumah saya, dengan lampu-lampu hangat menyala dan kamarnya penuh dengan furnitur yang saya pilih, kenangan yang ingin saya simpan. Di kamar tidur saya, di atas meja rias, saya punya foto baru yang dibingkai. Arman dan saya pada hari saya menandatangani surat-surat rumah. Dengan dia memeluk saya, dan kami berdua tersenyum seolah kami memenangkan lotere. Yang dalam beberapa hal, memang begitu. Saya tidak punya foto Ayu. Saya menyimpan beberapa di kotak di lemari. Bukan karena saya ingin melihatnya, tetapi karena mereka adalah bagian dari hidup saya, dan saya tidak akan berpura-pura bahwa mereka tidak pernah ada. Tetapi saya tidak melihatnya. Saya tidak merindukannya. Mereka tidak menyakiti saya. Malam itu,
Sebelum tidur, saya memencet nomor Sarah. "Siti?" Dia menjawab dengan suara ceria. "Bagaimana kabar Anda?" "Saya sempurna, sayang," kata saya padanya. "Dan saya ingin mengucapkan selamat atas pertunangan itu." "Terima kasih, saya sangat gembira. Arman mengatakan kepada saya bahwa Anda akan membantu kami merencanakan pernikahan." "Dengan senang hati," saya menjawab. "Tetapi saya ingin bertanya sesuatu." "Apa saja?" "Apakah Anda setuju jika kita menggunakan taman di sini untuk upacara? Saya sudah mengerjakan bunga-bunga, dan saya pikir akan indah untuk musim semi." Ada jeda di sisi lain, dan kemudian Sarah menjawab dengan suara gembira. "Apakah Anda benar-benar akan melakukan itu untuk kami?" "Sarah," kata saya dengan semua cinta yang saya rasakan untuknya, untuk Arman, untuk keluarga yang kami bangun. Tidak ada di dunia ini yang akan membuat saya lebih bahagia. Ketika saya menutup telepon, saya berbaring di tempat tidur baru saya, di rumah baru saya, memikirkan hidup baru saya. Ini bukan kehidupan yang saya rencanakan ketika saya masih muda. Itu lebih baik, karena itu adalah kehidupan di mana saya dicintai karena siapa saya, bukan karena apa yang bisa saya berikan. Ini adalah kehidupan di mana saya punya seorang putra yang memilih untuk mencintai saya ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Ini adalah kehidupan di mana saya akan menjadi nenek bagi anak-anak yang akan tumbuh mengetahui bahwa mereka dicintai tanpa syarat. Ini adalah kehidupan di mana saya akhirnya belajar bahwa keluarga sejati tidak diwarisi, tetapi dibangun. Dan itu adalah kehidupan yang bernilai setiap air mata yang saya tumpahkan untuk sampai ke sini. Keesokan harinya, Arman membawa Sarah untuk makan siang. Kami menghabiskan sore itu merencanakan pernikahan, memilih bunga, memutuskan menu. Sarah memanggil saya Mama untuk pertama kalinya. Dan ketika dia melakukannya, saya merasa seolah hati saya akan meledak karena kebahagiaan. 3 bulan kemudian, pada hari musim semi yang sempurna, saya melihat anak saya menikahi wanita yang dicintainya di taman yang saya tanam dengan tangan saya sendiri. Para tamu adalah semua orang yang benar-benar mencintai kami. Teman-temannya dari perusahaan, beberapa tetangga baru saya, orang-orang baik yang mengerti apa arti keluarga sejati. Ayu tidak diundang. Saya tidak merindukannya. Ketika pendeta bertanya apakah ada yang punya keberatan, saya melihat ke kursi kosong di mana saya pernah berpikir akan ada orang-orang yang memberi saya hidup. Dan saya hanya merasa damai. Arman memeluk saya setelah upacara. "Terima kasih," bisiknya di telinga saya. "Untuk apa?" "Karena mengajari saya bahwa cinta sejati itu tanpa syarat. Karena menunjukkan kepada saya bahwa keluarga adalah sesuatu yang dipilih." "Terima kasih kembali," jawab saya. "Karena memilih saya." Malam itu, setelah semua orang pergi, saya tinggal di taman sedikit lebih lama. Di sana sekarang ada kelopak mawar yang tersebar seperti konfeti. Dalam beberapa bulan, taman yang sama ini akan mendengar tawa cucu-cucu yang belum lahir. Itu akan menjadi tempat di mana saya akan mengajari mereka menanam bunga, merawat tanah, untuk memahami bahwa hal-hal yang paling indah tumbuh ketika Anda memeliharanya dengan cinta. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan wanita yang memberi saya hidup, tetapi saya tidak peduli. Saya tahu persis apa yang terjadi dengan wanita yang saya putuskan untuk menjadi. Saya akhirnya belajar mencintai diri sendiri sebanyak saya mencintai anak kandung saya. Dan itu lebih dari cukup.